Salam sama saudara dan saudariku terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan satu kisah inspiratif yang saya beri judul Ibuku Bermata Satu. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, kisah inspiratif Ibuku Bermata Satu mengungkapkan pengorbanan seorang ibu demi kebahagiaan dan keselamatan anaknya. Mari kita dengar dan renungkan kisahnya. Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku sangat membencinya karena kondisi ibu yang hanya bermata satu. Aku benci akan perhatian ibu yang terlalu berlebihan. Bahkan, tak diundang pun ibu rela datang ke sekolah ketika aku berada di sekolah. Aku benci bagaimana teman-teman yang lain menatapnya dan memalingkan muka dari ibu dengan jijik. Ibuku bekerja dengan 2 pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Setiap kali ibu datang untuk mengunjungiku di sekolah, rasanya aku ingin dia menghilang. Aku merasakan gelombang kebencian terhadap wanita yang membuatku menjadi bahan tertawaan di sekolah. Pada suatu waktu, ketika aku ingin meluapkan kemarahan ekstrim, aku bahkan pernah mengatakan kepada ibu bahwa aku ingin dia mati. Aku benar-benar tidak peduli tentang perasaannya. Setelah aku tumbuh dewasa, aku melakukan apapun sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari ibuku. Aku belajar dengan keras dan mendapat pekerjaan di luar negeri. Jadi aku tidak akan bertemu lagi dengan ibu. Aku menikah dan mulai membesarkan keluargaku sendiri. Aku sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi menyediakan kehidupan yang nyaman untuk anak-anakku tercinta. Aku bahkan tidak memikirkan ibuku lagi. Namun tidak disangka, ibuku datang untuk mengunjungi rumahku pada suatu hari. Wajah bermata satunya membuat anak-anakku takut dan mereka mulai menangis. Aku marah pada ibu karena muncul mendadak dan melarang dia masuk. Kemudian aku berkata, "Jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Aku berteriak, tetapi ibu hanya diam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata-kata lagi. Pada suatu ketika, sebuah undangan untuk reuni sekolah membawa aku kembali ke kampung halaman. Reuni ini terjadi setelah puluhan tahun lamanya saya tidak pernah kembali ke rumah. Aku tentu tidak bisa menolak undangan ini. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk kembali. Aku menggunakan kendaraan melewati rumah masa kecilku dan mampir ke gubuk tua itu. Tetangga saya mengatakan kepadaku bahwa ibuku sudah meninggal dan meninggalkan surat untukku yang dia titipkan di meja gubuk itu. Beginilah isi surat ibu. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik dengan keadaan ibu yang tidak sempurna, hanya bermata satu. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa hingga kamu berkeluarga. Ibu sudah mengetahui bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah.
Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang, dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan yang hebat dan menyebabkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul dengan tragedi kecelakaan itu. Ketika itu ibumu terus memikirkan bagaimana nasib anakku apabila anak ibu tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi ibu memberikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu. Ibu tidak pernah merasa kurang atau bahkan malu dengan berkorban memberikan satu mata untuk kesempurnaan hidupmu. Ibu justru merasa tenang, senang, dan damai ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap, hidup yang sempurna. Ibu juga tidak marah atau menghakimi kamu ketika kamu menolak kehadiran ibu karena kondisi ibu hanya dengan satu mata. Ibu juga tidak mengutuki kamu ketika kamu mengusir ibu pergi dari keluarga barumu. Biarpun demikian, kamulah satu-satunya anak kesayangan ibu. Kesempurnaan hidup ibu justru terletak dalam sikap berkorban untuk memberikan yang terbaik dan berharga untuk hidupmu. Biar kamu tidak dihina atau dipermalukan orang lain. Ibu dengan hati yang lapang menanggung semuanya itu, termasuk ketika kamu pergi menjauhi dari ibu. Maafkan semua kekurangan ibu selama kita hidup bersama. Dari ibumu tersayang. Sama saudara terkasih, setelah membaca surat dari ibunya, air mata anak itu menetes tiada hentinya. Aku sangat menyesal atas semua bentuk perlakuan keji saya terhadap ibu. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap ramah, bersikap baik pada ibu. Aku bahkan tega menghilangkan dirinya dari kehidupanku. Padahal ibu selalu ada untuk membantuku. Ternyata ibu relakan matanya diambil untuk kesempurnaan hidup saya. Sama saudara terkasih, penyesalan memang selalu datangnya terlambat. Tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Kisah ini mengungkapkan satu bentuk pengorbanan orang tua yang kadang tidak dilihat, tidak dipahami, tidak dimengerti anak-anak. Ibu ini telah belajar berkurban seperti Tuhan Yesus. Pengorbanan diri Yesus di salib yang selalu kita renungkan saat Jumat Agung. Kisah ibu bermata satu ini menjadi salah satu contoh spirit pengorbanan itu. Dia mencintai anaknya sampai terluka, bahkan rela memberi salah satu matanya untuk melengkapi mata anaknya. Memang benar sama saudara terkasih, ibu adalah ratu yang tak bermahkota, namun bertelapak kaki surga. Orang tua adalah matahari cinta yang cintanya tulus tanpa pamrih. Walaupun kita pernah tidak mencintai atau membencinya. Atas nama cinta, orang tua selalu memberi cintanya yang tanpa pamrih. Bahkan sampai mengorbankan diri atau sebagian dari tubuhnya. Jangan pernah mengkhianati orang tua, tetapi belajarlah mencintai, mengasihi, menjaga, merawat, melindungi orang tua kita masing-masing dengan tulus ikhlas. Tuhan memberkati kita. Amin.